taruh. Jadi guys. Saudara dekat The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang juga dalam debat kali ini. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi Azri dan saya selaku host di acara debat pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu yang berjudul pro dan kontra ta'aruf, di mana ta'aruf ini adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan generasi muda, dengan kaum milenial lah terutama gitu, yang dimana kaum muda ini biasanya mendengar kata ta'aruf ini itu sangat awam gitu, bahkan bisa dibilang sangat tabu lah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ta'aruf ini juga, ta'aruf ini sendiri berasal dari kata ta'arofa wa ta'arofu, yang artinya itu saling mengenal gitu. Nah, untuk kelanjutannya, beberapa orang itu ada yang setuju dengan adanya ta'aruf ini, dan di sisi lain ada orang juga yang menolak dengan adanya ta'aruf ini karena alasannya macam-macam gitu. Nah, di sini di sekarang kita ini udah ada dua narasumber guys. Nah, narasumber yang pertama itu namanya Natasha. Nah, yang kedua itu namanya Putri gitu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke acara debatnya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, langsung saja, menurut kalian perlu nggak sih adanya ta'aruf itu? Silahkan jawab. Baik, terima kasih untuk host pertanyaannya. Izin jawab ya. Mendengar kata ta'aruf menurut saya ini perlu, karena ta'aruf itu kan dianjurkan oleh Islam, dan ta'aruf juga mengantarkan dua orang untuk menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dan biasanya dalam ta'aruf itu pasangan tersebut akan ditemani oleh keluarganya, saudaranya, bisa juga oleh sahabat dekatnya. Namun pada dasarnya proses ta'aruf ini tergantung pada individu dan budayanya masing-masing. Mendengar kata ta'aruf, banyak juga yang berasumsi bahwa hal tersebut merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan jodoh. Dan jelas, jika dibandingkan dengan pacaran atau orang yang tidak melakukan ta'aruf, maka Islam lebih menganjurkan melalui cara ta'aruf, karena ini adalah cara yang tepat untuk menjauhkan kita atau pemuda-pemudi yang ada di sini dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Maka saya setuju dengan cara ini. Namun ada beberapa alasan juga untuk seseorang bahwa dia akan menjalani ta'aruf itu dengan serius. Itu. Tapi bagi saya kurang setuju, karena adanya contoh atau di ruang lingkup sekarang, di zaman sekarang itu banyak sekali orang menjalankan ta'aruf, tapi mereka setelah menjalani rumah tangga, mereka dengan mudahnya bisa bercerai. Dengan adanya bercerai, sama saja mereka mengkhianati Allah. Perceraian itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi tidak mudah di zaman sekarang untuk mempercayakan melalui perjalanan ta'aruf. Bagi saya, jika memang saling mengenal, lebih baik saling mengetahui dulu ya, dengan beberapa jarak, karena yang saya ketahui ta'aruf itu jaraknya sangat sebentar, dan ada juga yang tidak bertemu, hanya sekedar perantara. Yang ditakutkan ketika mereka menjalani rumah tangga, tidak ada kepercayaan, tidak ada saling menerima kekurangan, sehingga bisa memudahkan mereka untuk bercerai seperti itu. Nah, jadi maka dari itu ya, tadi sudah saya sebutkan juga ada beberapa alasan untuk seseorang memilih cara menjalani hubungan ini dengan cara ta'aruf ya. Alasan tersebut bisa jadi dari kemauan dirinya, dari karena memang juga kan ta'aruf ini bukan hal-hal yang main-main, karena akhirnya itu akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Mungkin kakak juga ngerti ya ini menujunya kemana, dan mungkin saja juga yang saya lihat dari kakak itu tidak setuju dengan adanya ta'aruf, karena takutnya karena ini menuju ke arah yang lebih serius, nanti misalkan kakak nggak bisa
Karena saya melihat contoh dari beberapa orang yang paham agama, tapi mereka menjalani ta'aruf, tapi mereka bisa dengan mudahnya bercerai. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa proses ta'aruf itu bagus gitu. Karena melihat dari contoh-contohnya pun gitu, kenapa orang bisa ta'aruf? Ya memang itu bagus dalam agama, tapi kenapa mereka juga bercerai gitu? Dan itu yang menjadi tolak ukur kenapa ta'aruf itu masih tidak banyak orang yang menjalankannya seperti itu. Nah, memang benar sekali karena ta'aruf itu dari zaman sekarang jarang banget orang yang melakukan ta'aruf. Jadi ada seseorang yang tidak percaya, bukan tidak percaya, kayak tengah-tengah gitu dari ta'aruf karena mereka tahu, mungkin beberapa orang tahu resikonya bagaimana. Nah, disebutkan tadi oleh kakak tentang perceraian di dalam seseorang yang menjalani ta'aruf. Memang tidak menutup kemungkinan menjalani hubungan dengan cara ta'aruf itu menjauhkan pasangan tersebut dari segala permasalahan yang ada. Oke. Jadi menurut Kak Putri itu lebih baik pacaran atau ta'aruf? Mungkin Kak Putri ini tidak setuju dengan adanya ta'aruf, yang mungkin menganggap bahwa pacaran itu ta'aruf itu tidak lebih baik dari pacaran seperti itu. Atau bagaimana? Silakan. Bagi saya tidak menyimpulkan bahwa pacaran itu lebih baik dari ta'aruf. Akan tetapi di zaman sekarang yang saya lihat, karena mungkin sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu ta'aruf memang bagus sekali di zaman dulu, karena memang zaman dulu itu seperti contoh orang tua saya, mereka menerima perjodohan atau bisa disebut hanya bertemu sekilas dan mereka bisa menjalani rumah tangga gitu. Tapi dilihat dari zaman sekarang gitu, dengan perekonomian yang sangat luar biasa pula, saya kurang setujunya. Karena ketika orang baru mengenal, apalagi misalkan secara pengetahuan, secara mental dia belum siap, karena kan menjalani rumah tangga itu tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Bagaimana jika menjalani ta'aruf tapi mereka di tengah-tengah mengeluh dengan rumah tangganya misalkan, sehingga yang ditakutkan itu adalah hanya perceraian karena hal tersebut seperti mengkhianati janji mereka berdua dalam pernikahan. Nah, memang seperti itu, dan juga kan tadi saya juga udah membahas ada beberapa orang yang memilih dengan cara ta'aruf gitu ya. Nah, beberapa alasan tersebut mungkin para pemuda-pemudi zaman sekarang yang usianya masih muda-muda, misalkan dari 18 tahun ke atas itu udah disebut kayak peralihan dari masa remaja ke dewasa ya. Dan misalkan beberapa dari mereka yang menjalin hubungan sama secara ta'aruf. Nah, perlu dipersiapkan mereka menyiapkan dari segi mental, juga finansial. Jadi kepercayaan dan kekuatan dirinya masing-masing untuk menjalani hubungan tersebut. Maka dari kedua belah pihak remaja tersebut, jika ingin benar-benar menjalani ta'aruf, bisa didiskusikan dengan baik-baik bahwa jika ingin mengambil resiko dengan jalan ta'aruf, maka mereka harus memikirkannya matang-matang, punya kesiapan di dirinya masing-masing. Semoga ke depannya itu jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang aku bilang tadi, perceraian ataupun kekurangan dalam segi finansial, maka mereka sangat diperlukan kesiapannya yang matang. Nah, tadi kakak bilang dari umur 18 tahun itu bagaimana jika mereka membuat komitmen misalkan. Sebab kan anak remaja zaman sekarang umur belasan tahun itu masih berpikir hanya, maksudnya tidak semua remaja yang umur belasan itu mereka dalam mental untuk menjalani rumah tangga bisa gitu, bisa berkomitmen, dan mereka juga masih berpikir untuk kayak mencari pengalaman dan mencari jati dirinya. Dan yang saya lihat gitu, zaman sekarang itu memang ada beberapa anak yang sudah menikah gitu ya di umur belasan tahun, tapi mereka juga keberatan dalam hal ekonomi atau segala macamnya gitu. Karena pendidikan orang tua juga penting untuk anak-anaknya. Kalau misalkan mereka keberatan ketika mereka menjalani rumah tangga, ya mungkin bisa saja di awal mereka
seperti membuat janji atau komitmen-komitmen pranikah. Tapi ketika sudah menjalani rumah tangga, itu kemungkinan besar bisa dilanggar seperti adanya peraturan-peraturan di negara ini, adanya peraturan tapi tidak dijalani gitu contohnya. Dan banyak sekali anak-anak sekarang gitu yang putus sekolah, misalkan hanya cuma sampai SMP atau SMA hanya karena dijodoh-jodohkan gitu. Sebab kan bagaimana jika keturunan-keturunannya itu selanjutnya seperti itu? Apakah manusia-manusia di Indonesia ini akan terus maju atau hanya menjalani karena ta'aruf? Mereka ya sudahlah jalani saja, terus kedepannya akan seperti apa gitu remaja zaman sekarang ini gitu. Ya betul sekali. Namun kita juga tidak bisa menyamaratakan antara remaja di 18 tahun ke atas kan dari di kedewasaan kurang, karena ada remaja yang umurnya masih muda namun kedewasaan dan kesiapannya itu sudah matang gitu. Dan ada pun juga yang umurnya udah tua namun kedewasaan itu belum terlihat, mau itu dari tingkah laku atau sifat ataupun dari cara bicara mereka. Jadi memang tidak kemungkinan gitu pada usia tersebut mereka siap tidak siap untuk memilih menjalani saat ini gitu. Makanya tadi saya bilang berkali-kali untuk terus-terusan ya ngobrol bagaimana cara agar lebih baik kalau misalkan mereka ingin menjalankan ini dengan baik. Ya, maka dari itu bagi saya sih umuran anak-anak remaja yang masih di bawah 20 tahun itu tidak cocok bagi saya untuk menjalani rumah tangga, karena mereka masih dalam proses pendewasaan di mana mereka harus mengetahui dulu dunia rumah tangga dan ruang lingkupnya agar mereka bisa mengajari kepada anak-anak mereka bagaimana caranya mengetahui dunia ini gitu. Karena semakin sini zaman itu semakin keras, dan menurut saya ya yang menjalani ta'aruf juga tidak banyak gitu di zaman sekarang ya, karena itu terbawa dan terdorong oleh adanya zaman. Jadi kalaupun misalkan kita selalu mengikuti zaman dulu, di adanya zaman sekarang itu sedikit rumit. Nah, ya memang seperti itu karena relatif dan di zaman yang berbeda dari zaman dulu dan sekarang. Maka dari itu persiapan itu perlu disiapkan. Nah, kembali lagi juga mungkin orang-orang kembali lagi pada Ya tentunya, karena di dalam Islam pun ta'aruf itu tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Dan definisi dianjurkan itu jika dia melakukan dia mendapat pahala, tapi jika dia tidak melakukan dia tidak mendapat dosa. Kalau wajib itu kalau misalkan dia melakukan hal tersebut dia mendapat pahala, tapi kalau tidak dia mendapat dosa. Jadi ta'aruf itu tidak termasuk ke dalam hal yang wajib gitu, seperti contohnya sholat fardu 5 waktu yang selalu kita lakukan di setiap hari seperti itu. Ya memang benar. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang tetap berpegang teguh seperti saya untuk menjalani saat ini karena ada poin-poin yang kita itu sejauh dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Itu tidak menutup kemungkinan untuk kita sebagai manusia biasa dalam menjalani hal kesalahan ataupun perbuatan yang tidak diinginkan gitu. Namun karena juga dianjurkan Pak Allah adalah cara yang tepat bagi kita. Ya mungkin setelah menikah pun tidak ada ya, maksudnya tidak ada hal yang tidak diinginkan. Semuanya juga pasti ketika sudah menikah pasti ada aja hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi tidak semuanya bisa dirasamaratakan mau sebelum nikah atau setelah nikah, pasti ada saja hal yang tidak diinginkan. Ya, nah dan menurut informasi yang saya dapatkan juga ya di beberapa sumber, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan di jalan secara ta'aruf, namun terjadinya perceraian yang sudah tadi kakak bahas tidak terlalu setuju dengan adanya ta'aruf ini karena takutnya tidak siap dalam diri menjalani hal tersebut, di mana setelah nanti menikah ada hal yang tidak diinginkan gitu, karena memang tidak menutup kemungkinan yang dijalani
juga siapapun tidak menutup kemungkinan akan mengalami kekecewaan walau secara spontanitas tentunya akan merasakan hal yang sama dengan para praktisi ta'aruf tersebut, sehingga perlu kesiapan untuk mengantisipasi dalam hal ini untuk terjadinya hal-hal banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perceraian yang dijalani oleh ta'aruf. Itu tergantung dengan mereka mungkin karena kita juga mempunyai karena hilaf Ya, makanya dari itu banyak zaman sekarang banyak yang tidak percaya dengan ta'aruf itu karena banyak ditakutkannya. Dan bagaimana sekarang kita sebagai pendakwah atau sebagai orang yang menyampaikan hal-hal yang memang baik dalam agama, bagaimana caranya agar umat muslim di kalangan remaja ini percaya lagi dengan ta'aruf? Karena banyak yang tidak percayanya itu sesuai dengan contoh yang fakta gitu. Jadi ketika mereka ingin percaya tapi dijatuhkan kepercayaannya sehingga mereka bisa gagal gitu menjalin ta'aruf karena rasa takut dan rasa keyakinan dalam diri memang sulit, apalagi ketika mereka sudah hilang kepercayaannya dari seseorang tersebut, bisa menjadi trauma pula karena tidak banyak orang yang mudah percaya melihat orang tersebut gitu. Misalkan orang tersebut wah menjalin ta'aruf bagus gitu dan dia percaya, tapi orang yang dia percaya itu bercerai misalkan, otomatis dari situ kalangan remaja juga langsung berpikir buat apa ta'aruf, mendingan kita saling mengenal dulu bertahun-tahun misalkan gitu atau berbulan-bulan biar kita tahu sama-sama kekurangannya apa dan saling mempercayainya apa gitu. Nah, maka dari itu seharusnya mereka juga bisa meyakini kembali sebagai manusia biasa yang memang jauh dari sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Sangat menarik ya berarti topik bahasan kita kali ini, sangat sengit bung debatnya kita lihat. Nah, untuk selanjutnya ini ngomong-ngomong soal generasi muda nih teman-teman, generasi muda di mana zaman makin kesini tuh makin keras, teman tadi sudah juga oleh Kak Putri. Nah, apakah ta'aruf itu sendiri cocok nggak sih untuk pernikahan di usia muda dan yang kita tahu juga perceraian juga yang banyak juga, perceraian yang besar juga itu biasa banyak dilakukan oleh pernikahan muda yang gagal ini gitu. Sebenarnya cocok nggak sih ta'aruf ini untuk pernikahan muda tersebut? Gimana? Silakan. Sedikit jawab ya Kak. Kalau menurut saya itu kembali lagi pada diri mereka masing-masing. Jika mereka memang sudah siap dari sosial di awal, maka saya tekankan lagi ini sangat dibutuhkan dan sangat disiapkan secara matang untuk menjalani hubungan yang lebih serius dan saat ini menjadilah satu tanpa ada hambatan walaupun kita biasa aja gitu hambatan kita Maafkan suaranya agak dikencangkan. dengan adanya jalan hidup baik gitu. Tidak. Oke, gimana? Dan juga dalam kasus perceraian ini dari beberapa survei, kasus perceraian yang terjadi di kalangan muda itu pernikahan muda yang memang dijalani bukan secara ta'aruf. Kalau pernikahan yang dijalani secara ta'aruf, kasus perceraiannya itu sangat sedikit. Banyak orang yang mempertahankan hubungannya dan mempertahankan kehormatannya dalam cara ta'aruf ini. Oke, gimana, ada tanggapan Kak Putri? Oke. Ya menurut saya memang ya dilihat dari yang Kak Natasha sebutkan tadi gitu. Tapi kembali lagi dengan yang saya katakan tadi, kenapa orang banyak yang tidak percaya dengan ta'aruf? Karena ada ya, bukan banyak, ada orang yang maksudnya menjalani ta'aruf ketika mereka suka gitu melihatnya dan mereka percaya gitu dengan apa yang mereka jalani, tapi mereka dikecewakan gitu dengan adanya orang tersebut bercerai gitu. Jadi
Kenapa banyak yang tidak percaya dengan ta'aruf? Karena yang ditakutkan itu mereka belum mengenal, mereka merasa belum, karena harus memilih juga sih, memilih pasangan itu memang harus sangat-sangat berpilih-pilih ya, karena untuk kedepannya menjalani bersama gitu. Jadi menurut Anda sudah cocok ya buat yang usia muda pernikahan di usia muda? Ya, karena anak muda zaman sekarang itu mereka banyak sekali yang belum mengetahui apa pernikahan yang sesungguhnya dan apa contoh-contoh ta'aruf yang sesungguhnya. Mungkin ada saja, masih ada yang mengikuti zaman dulu di orang tuanya yang mereka jodoh-jodoh, atau seperti contohnya Syarifah atau Habib, dan itu tidak bisa disamaratakan seperti orang-orang yang sama seperti kita gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang tidak benar-benar kental gitu ya agamanya, tidak benar-benar paham sekali agama, mereka tidak berani untuk menjalani ta'aruf gitu. Nah, maka dari itu untuk Mas Putri ya, tadi kemudian menyebutkan bahwa kenapa orang tidak percaya dengan keberhasilan ta'aruf. Nah, mereka takut jadi mundur gitu, kayak nggak mau menjalani dengan cara ta'aruf, karena ada juga kok ta'aruf yang menjalani ta'aruf tapi cerai gitu. Nah, kita harus introspeksi diri. Jadi jangan dijadikan cerminan bahwa kasus itu akan menimpa diri kita di saat kita menjalani hal tersebut. Nah, karena setiap orang itu berbeda-beda dalam takdir ataupun dalam segi apapun, kita tuh tidak bisa disamaratakan dengan orang lain. Kita ambil pelajaran hidup dari kasus tersebut yang mereka tidak berhasil dalam menjalani hal tersebut. Nah, maka kita buktikan, kita tidak boleh percaya bahwa dengan adanya ta'aruf kita gagal karena kita dulunya nggak saling kenal-kenal banget apa gimana gitu. Jangan dijadikan cerminan, disamakan dengan apa yang akan terjadi dari dalam diri kita mengikuti cara itu. Kembali lagi dengan yang saya ucapkan tadi, karena keyakinan seseorang itu tidak bisa benar-benar yakin gitu. Jadi bisa jadi mereka emang agak sulit untuk baru mengenal orang dan mereka langsung siap gitu. Karena ya di zaman sekarang itu, kembali lagi di zaman sekarang, banyak orang-orang yang terlihat baik, mereka menjalani ta'aruf, tapi ketika rumah tangga bisa jadi zong gitu. Karena yang ditakutkan itu. Kenapa saya lebih setuju dengan kayak berkenalan dulu gitu ya. Karena jika orang yang mempunyai trauma atau beberapa orang yang sulit untuk percaya dengan ta'aruf, itu mereka setidaknya mempunyai pengalaman untuk mengenal setiap orangnya yang dia, agar dia percaya gitu. Kalau misalkan dia baru ada orang yang ta'aruf, misalkan dia meyakinkan gini-gini gitu, wah dia membuat janji gitu. Tapi yang dia dapatkan ketika sudah menikah itu beda gitu. Otomatis di situ pasti ada penyesalan juga. Jadi kenapa sekarang itu harus banyak berpikir, harus banyak mengetahui pengetahuan yang sebenarnya dan memahami sifat seseorang yang sesungguhnya, karena semuanya itu hanya kembali ke diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Jadi jika memang merasa gagal, meskipun itu dalam hati berbicaranya merasa gagal rumah tangga, itu sama aja sudah merasa gagal gitu, merasa menyesal memilihnya. Dan untuk apa menjalani ta'aruf hanya awal-awal, wah ta'aruf gitu, seneng nih, wah dapat pahala nih di dalam Islam karena bagus ta'aruf. Tapi ketika menjalani rumah tangga merasa menyesal di dalam hati, kayak selalu mengeluh, itu sama aja kayak menyesal dengan apa yang sudah kita buat gitu, sudah kita ambil keputusannya. Dan kedepannya juga akan merasa berat gitu menjalaninya. Nah, ya, maka dari itu juga saya jelaskan kembali bahwa kita sebagai remaja atau pemuda-pemudi yang ingin menjalani ta'aruf atau tidak, itu tergantung caranya masing-masing, tergantung ketekatan dan keseriusannya masing-masing. Maka banyak-banyaklah kita mencari ilmu tentang baik atau tidaknya menjalani ta'aruf ini juga oleh orang-orang yang memang sangat siap untuk menjalani ta'aruf itu, sangat siap untuk mengambil resiko ke depannya bagaimana dengan cara tersebut. Karena memang melalui ta'aruf atau disebut juga perkenalan ini, karena langsung dari dua belah pihak, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, maka bisa didiskusikan kembali
untuk kematangan ke depannya. Jadi intinya itu memang sangat diperlukan kesiapan dari masing-masing tersebut ya, kayak tadi yang diucapkan oleh Kak Putri, memang kita emang tidak sama dalam keyakinan manusia itu disamaratakan gitu, pasti beda-beda. Nah maka dari itu kita sebagai manusia biasa gitu ya, kayak berusaha untuk menjalani hal itu dengan baik gitu. Dan satu lagi, minta petunjuk dari Allah. Bisa kita dengan cara beribadah gitu ya, ada tata caranya untuk menjalani hal tersebut supaya kita tidak salah jalan. Oke, sangat menarik ya, Bang. Dan ternyata kita mengangkat topik ta'aruf ini itu ya sangat sengit lah debatnya. Karena emang banyak juga yang pro dan ada juga yang kontra. Karena memang topik ini itu sebenarnya kalau masih bisa diomongin lebih lama itu sebenarnya panjang pasti. Soalnya banyak juga yang harus dibahas gitu. Tapi berhubung waktu, aduh ini sepertinya udah mau habis gitu ya. Berhubung waktunya sedikit lagi gitu. Kita akhiri aja debat kali ini gitu. Kalau kata Fiersa Bersari mah, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Seperti itu. Dan mungkin nanti kita akan membahas topik-topik selanjutnya yang akan kita bahas itu di lain waktu. Nah, kita ngobrol lagi nanti atau debat lagi lah. Kita bisa buka acara debat lagi nanti mungkin. Nah, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.